Unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat artinya titik yang berada di pusat lingkaran, di tengah-tengah lingkaran. Contohnya lingkaran ini, maka titik pusatnya ya di tengah di sini. Mungkin bisa dinamai titik O, atau titik A, bisa titik B. Artinya ini titik pusatnya adalah titik O. Titik O disebut pusat lingkaran. Disebut titik pusat. Bagian yang kedua disebut diameter. Adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Jadi harus melewati titik pusat. Jadi misalnya titik di luar di lingkarannya ini titik A, maka harus dihubungkan dengan titik pada lingkaran yang lain yang syaratnya harus melewati titik pusat. Nah, caranya adalah dengan di sini. Kita hubungkan saja dengan titik pusatnya, diperpanjang sampai melalui titik pada lingkaran yang lain. Jadi di sini, misalnya ini titik B. Maka garis AB lah yang disebut sebagai diameter. Bagian yang ketiga disebut jari-jari. Adalah garis yang menghubungkan titik pada lingkaran terhadap pusat lingkaran. Jadi titik pusatnya di sini, nanti kita hubungkan dengan sembarang titik pada lingkaran. Misalnya di sini. Ini A. Titik pusatnya kita namai O. Maka AO. Ini disebut jari-jari. Apakah bisa membentuk jari-jari yang lain? Bisa. Kita ambil titik lain selain A, misalnya ini B di sini. Maka kalau B dihubungkan ke O, maka OB juga disebut sebagai jari-jari. Dengan yang lain bisa. Nah, di sini C. Kita hubungkan juga. Nah, berarti OC juga jari-jari. Ini cara menyebutnya bisa dibalik ya, AO atau OA, OB atau BO, OC atau CO, dan seterusnya. Kalau tadi sebelumnya ini ya, kalau A ini di AO kemudian diperpanjang sampai ke sini, sampai di titik pada lingkaran yang lain. Ini tadi sebelumnya disebut sebagai diameter. Sementara sendiri, misalnya ini E ya, AO disebut jari-jari. OE sendiri ini juga merupakan jari-jari. Maka ada hubungan antara jari-jari dan diameter. Ternyata diameter itu merupakan 2 kalinya jari-jari. Bisa dilambangkan D sama dengan 2 kalinya jari-jari. Ini hubungan antara diameter dan jari-jari. Atau sebaliknya, kalau jari-jari itu berarti setengah dari diameter. Setengahnya diameter. Ini nanti diperlukan dalam menjawab soal-soal mengenai lingkaran. D tadi diameter
R itu jari-jari. Bagian yang keempat disebut busur lingkaran. Adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi syaratnya kita harus membuat dulu dua titik pada lingkaran. Misalnya ini titik A. Kemudian ada titik yang lain, misalnya di sini B. Yang disebut sebagai busur itu ya ini, garis lengkung yang menghubungkan A dan B. Nah, ini disebut busur. Jadi AB yang lengkung, busur. Ini kan kita mengambilnya AB sebelah sini ya. Kalau AB-nya yang di sini, apakah ini juga disebut sebagai busur? Iya, karena tadi syaratnya hanya yang menghubungkan dua titik. Entah itu yang ini yang kecil atau yang diambil sebelah kirinya. Ini kan juga garis lengkung AB. Maka AB yang kecil maupun yang besar itu sama-sama disebut busur. Kita ngambil yang lain. Misalnya ini titik C. Maka lengkung AC, garis lengkung AC ini juga disebut busur lingkaran AC. Juga BC yang di sini, BC ini juga disebut busur lingkaran, dan seterusnya. Yang kelima, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini sedikit berbeda dan hampir sama juga seperti yang sebelumnya. Busur, kalau busur itu garis lengkung, kalau tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalnya kita ambil titik di sini A, kita ambil titik yang lain sebelah sini B. Maka jika dihubungkan dengan garis lurus, AB yang lurus ini yang disebut sebagai tali busur. Atau kita ambil yang lain. Misalnya ini kita hubungkan titik C dengan D. CD titik pada lingkaran, yang di sini juga titik pada lingkaran, dihubungkan jadi CD. CD ini juga disebut sebagai tali busur. Atau ambil yang lain, E, F, kita hubungkan EF, ini juga merupakan tali busur, dan seterusnya. Bisa mengambil sebanyak mungkin garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, kalau kita lihat ini nanti kalaupun diperbanyak sampai tak terbatas pun, ini akan terlihat bahwa garis yang tengah yang menghubungkan C dengan D, CD, ini merupakan tali busur yang terpanjang. Sementara kalau kita ingat, CD di sini juga merupakan apa? Yang menghubungkan ini dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Ini disebut sebagai diameter. Jadi ternyata diameter itu juga merupakan tali busur, dan termasuk juga tali busur yang terpanjang. Yang berikutnya adalah apotema. Adalah garis tegak lurus yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Di sini misalnya ada titik pusat, kemudian ada tali busur di sini.
Maka yang disebut apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat O ke garis AB, ke tali busur AB. Syaratnya ini harus tegak lurus. Misalnya ini titik E. Maka apotemanya adalah titik atau garis OE. Garis OE disebut apotema. Yang berikutnya juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini misalnya OA dan OB. Ini merupakan jari-jari lingkaran. AB yang lengkung ini juga merupakan tali busur ya, busur. Yang lengkung itu disebut busur. Busur dan dua jari-jari. Maka daerah yang di dalam ini yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran ini disebut sebagai juring. Dan bagian yang terakhir disebut tembereng, adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Bentuknya seperti ini. Kita punya busur yang lengkung AB dan tali busur AB. Maka daerah yang dibatasi antara busur dan tali busur, daerahnya di sini. Inilah yang disebut sebagai tembereng. Perhatikan gambar berikut. Ada lingkaran dengan ada bagian-bagian yang sudah tergambar di situ. Maka manakah bagian-bagian yang dimaksud? Yang pertama titik pusat. Manakah titik pusatnya? Titik yang di tengah-tengah. Di sini titik O. Jadi titik pusatnya adalah titik O. Yang kedua diameter. Yang disebut diameter adalah garis A B, ya, AB. Yang ketiga jari-jari. Jari-jarinya mana saja? Tidak hanya satu ya. Di sini ada O A. Kita tulis O A. Ada lagi O B. Ada lagi O C. Ketiganya sama-sama disebut jari-jari. Yang berikutnya busur. Ingat, busur itu garis lengkung. Sini A ditemukan dengan B yang lengkung. Ini disebut sebagai busur AB. Ada lagi A dipertemukan dengan C yang lengkung, AC. Ada lagi C dihubungkan dengan B yang lengkung. Kita tulis B, C, dan seterusnya. Tali busur. Tali busur. Ini yang kita lihat, ini ada, kalau yang AC lengkung tadi busur, yang lurusnya yaitu AC yang lurus di sini. AC yang lurus disebut tali busur. Kemudian ada lagi yang lurus yaitu A, kalau AB yang lengkung ke sini, busur yang lurus AB. Ini juga disebut tali busur. Tadi juga dia masuk ke dalam diameter. Jadi
AB. AB bisa masuk menjadi diameter sekaligus menjadi tali busur. Kalau BC ini dihubungkan garis lurus, maka juga disebut tali busur. Tapi di sini tidak dihubungkan, maka tidak perlu ditulis. Yang berikutnya apotema, garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi sini. Ini belum dinamai, misalnya ini D. Maka apotemanya adalah garis OD. Juring, daerah yang dibatasi dua jari-jari dan busur. Berarti daerah yang diarsir warna merah atau yang warna hijau. Sesuai dengan pengertiannya, dua jari-jari dan busur. Maka yang disebut sebagai juring, daerah yang berwarna merah, yang diarsir merah, atau daerah OBCO. Sedangkan yang diarsir warna hijau ini yang disebut sebagai tembereng, daerah hijau. Bisa dipahami? Inilah tadi tentang bagian-bagian atau unsur-unsur lingkaran. Silahkan difahami, dihafalkan, dan dimengerti.